bahwasanya Indonesia itu sangat banyak mengkonsumsi energi listrik, terlebih pada sektor rumah tangga ataupun sekolah. Nah, yang menjadi masalahnya ketika setiap rumah tangga banyak memakai energi listrik, tentu tagihan daripada listrik setiap rumah tangga itu setiap bulannya pasti akan meningkat atau pasti akan besar atau pasti akan membengkak. Itu suatu masalah? Iya, itu suatu masalah. Karena setiap bulannya meningkat, selalu meningkat pembayaran tagihan listrik setiap rumah tangga. Sekarang anak-anak ibu mencari solusi bagaimana cara mengatasi konsumsi listrik yang berlebihan sehingga tagihan biaya listrik setiap bulannya pada sektor rumah tangga atau pada setiap rumah tangga itu bisa stabil atau kalau boleh turun. Jadi sekarang ibu kasih waktu sama kalian untuk mendiskusikan hasil video tadi yang kalian tonton yang ditayangkan. Apa solusi yang bisa digunakan agar penggunaan konsumsi listrik itu lebih stabil sehingga biaya tagihan listrik
untuk mengerjakan LKPD tersebut, perhatikan di situ apa yang menjadi masalah. Seperti yang bilang tadi, salah satu masalahnya itu adalah tingginya konsumsi listrik di Indonesia, termasuk salah satunya sektor rumah tangga. Jadi di sana bagaimana cara mengatasi atau apa yang harus dilakukan oleh masyarakat Indonesia sehingga konsumsi listrik di sektor rumah tangga atau di sektor sekolah itu bisa stabil, sehingga tagihan biaya listriknya juga akan stabil. Nah, sekarang Ibu kasih waktu kalian mengerjakan setiap kelompoknya 25 menit. Sudah cukup itu? Cukup. Nah, sekarang silahkan periksa LKPD-nya, lalu kerjakan apa yang menjadi solusi dari permasalahan berdasarkan video yang ditayangkan tadi. Bisa semua? Bisa. Nanti kelompok? Bisa. Nanti ada kendala, nanti ditanya ke Ibu ya. Setelah nanti selesai diskusi, kita akan mempresentasikannya masing-masing kelompok ke depan. Sudah ya? Sekarang silahkan kerjakan. Sudah siap kelompok 3? Iya, kalau sudah siap, silahkan maju ke depan, presentasikan apa yang menjadi hasil diskusi kalian. Ayo, maju ke depan. Terima kasih buat Ibu yang memberikan waktu dan kesempatan buat kami. Kami dari kelompok 3 ingin berpresentasi hasil pengamatan kami. Perkenalkan, nama saya Fedri Matbun dan teman saya Setiawan. Kami menjelaskan bagaimana mengurangi konsumsi energi listrik di rumah atau di sekolah sehingga tagihan biaya listrik tidak membengkak. Satu, apa saja yang menggunakan energi listrik di rumahmu? 1. Komputer, 2. Kulkas, 3. setrika, 4 musiko, 5 pesanin, 6 lampu, 7 AC, 8 TV, 9 TV. 2. Bagaimana cara mengatasi konsumsi energi listrik yang berlebihan sehingga tagihan biaya listrik di rumah stabil? Caranya yaitu mencabut arus listrik dari alat rumah tangga apabila tidak digunakan. 2. Matikan lampu pada saat bepergian. 3. Matikan komputer atau TV dan pada saat tidak diperlukan. Matikan kipas angin atau pasti saat meninggalkan rumah. Membuat air menambahkan. Membuat jendela dan pintu untuk mendapatkan sinar matahari sebagai penyerang. Mematikan loudspeaker atau kulkas pada saat sudah selesai bekerja. Kesimpulannya, menerapkan kebiasaan-kebiasaan ini akan membuat sekolah maupun rumah serta membantu melestarikan lingkungan dengan mengurangi bisa korban atau mengurangi biaya pengeluaran. Nah, berarti ada berapa solusi yang kalian peroleh dari diskusi kalian untuk mengatasi pemakaian atau konsumsi listrik di rumah atau di sekolah? Ada berapa solusi yang kalian peroleh? Ada berapa? Kelompok 1? Kelompok 3? 7. Berarti ada 7 solusi yang kalian dapat dari diskusi
pemakaian energi listrik. Apakah itu setelah kamu belajar ini, apakah kamu nanti bisa menerapkannya di rumah masing-masing? Bisa. Jadi dari kelompok yang lain mungkin ada pertanyaan atau ada masukan? Nah, ya. Demikianlah hasil presentasi kami. Jika ada kata yang salah, kami mohon dimaafkan. Iya, itulah hasil persentase dari kelompok 3. Kita beri tepuk tangan. Silakan kembali terlebih dulu. Biar dilanjutkan oleh kelompok berikutnya. Selanjutnya kelompok terakhir ya. Kelompok 4. Silakan maju kelompok 4 dengan sebaik-baiknya. Terima kasih kepada ibu guru dan teman-teman yang memberikan waktu kepada kami dalam membacakan hasil diskusi kami dalam upaya mengatasi atau mengurangi pemakaian energi listrik yang berlebihan di rumah tangga. Sebelum kami membacakan hasil diskusi kami, terlebih dahulu perkenalkan nama-nama kelompok kami. Saya bernama Surya Aritonang. Saya bernama Pinsa Sigaringking dan saya bernama Usman Kubas. Saya bernama Edwin Sinaga. Itulah perkenalan dari kelompok kami. Sebelum kami membacakan upaya dalam mengatasi pemakaian energi listrik yang berlebihan, kami akan membacakan alat-alat energi rumah tangga yang menggunakan energi listrik, yaitu yang pertama bola lampu, yang kedua kipas angin, yang ketiga mesin cuci, Yang keempat rice cooker, yang kelima handphone, yang keenam pompa air ataupun sanyo, dan yang ketujuh kulkas. Yang ke-8 AC, yang ke-9 televisi, yang ke-10 setrika, 11 blender, 12 speaker, 13 rice speaker. Jadi teman-teman, itulah rumah tangga yang menggunakan listrik. Dan di sini kami akan membacakan bagaimana cara mengatasi konsumsi energi listrik yang berlebihan. Yang pertama yaitu mematikan lampu jika tidak digunakan terlebih pada siang hari. Kedua, mengganti pola lampu LCD atau hemat energi. Yang ketiga, mematikan semua alat elektronik jika tidak digunakan. Yang keempat, menggunakan air secukupnya. Yang kelima, membuat atau mendesain rumah dengan keterangan yang cukup. Dan yang keenam, menggunakan kendaraan secara hemat. Yang ketujuh, menggunakan listrik berbayar. Yang kedelapan, minimalkan penggunaan dispenser. Yang kesembilan, maksimalkan penggunaan pintu dan jendela. Yang ke-10, menanam tanaman di rumah agar sejuk sehingga dapat mengurangi penggunaan AC atau kipas angin. Yang ke-11, mencabut charger handphone jika sudah tidak digunakan. Yang ke-12, mematikan charger. Yang ke-13, mengatur suhu kulkas agar hemat energi. 14, memanfaatkan cahaya matahari. Yang ke-15, servis peralatan secara berkala. 16. Mengurangi penggunaan mesin pengering. 17. Tidak memasukkan makanan panas ke dalam kulkas. 18. Lebih baik menggunakan laptop dibandingkan PC. 19. Jangan sering-sering menyalakan dan mematikan AC. 20. Lakukan pengamatan listrik bersama-sama dengan anggota keluarga di rumah agar lebih maksimal. Jadi teman-teman, itulah beberapa cara yang akan disampaikan dalam mengatasi pemakaian energi listrik yang boros. Jadi apa yang menjadi kesimpulan dari poin-poin yang kalian sebutkan ini? Jadi kesimpulan yang dapat kami simpulkan yaitu
energi listrik sangat diperlukan dalam kehidupan manusia. Tetapi kita juga harus menghemat energi listrik supaya mengurangi pembayaran energi listrik di rumah tangga dan karena salah banyak manusia yang menggunakan energi listrik. Betul. Nah, dari teman kelompok yang lain mungkin ada pertanyaan mengenai solusi atau saran atau masukan mengenai hasil diskusi dari kelompok 4. Ada? Nah, berarti semuanya sudah cocok solusi untuk mengatasi pemakaian energi yang berlebihan. Nanti kalau kelompok 4 nanti ada berapa poin? Ada 20 poin. Jadi itu semua merupakan solusi untuk mengatasi pemakaian energi yang berlebihan ya. Sehingga ketika tiba saat pembayaran tagihan listrik bisa stabil ya. Ya, jadi itulah tadi hasil diskusi dari kelompok 4. Kepada kelompok 4 silakan ditutup baru kembali ke tempat duduk. Jika tadi diskusi kami kelompok 4, jika ada perkataan yang salah mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk. Jadi nanti semua kelompok mengumpulkan LKPD-nya ke Ibu ya. Karena tadi kalian sudah mendiskusikan masalah yang terjadi mengenai pemakaian energi listrik dan sudah kalian presentasikan ke depan dan masing-masing sudah menyebutkan atau sudah ada saran tentang bagaimana agar pemakaian energi listrik itu bisa lebih efisien, tidak terlalu banyak untuk mengurangi tagihan biaya listrik. Nah, Ibu mau mengasih tugas mandiri, berarti ini individu, berarti perseorangan. Setiap orang nanti mengerjakan tugas itu sebagai asesmen sumatif. Sudah? LKPD-nya masing-masing tunjukkan dulu ke Ibu terlebih dahulu. Ibu kasih asesmen berupa pilihan berganda dan esai. Jadi anak-anak Ibu mengerjakan. Ini individu, berarti pribadi, tidak lagi ke kelompok. Tulis namanya, kelasnya, pelajarannya apa kan? Dikerjakan secara perseorangan. Ibu kasih waktu 15 menit. Setelah selesai nanti baru dikumpulkan sama Ibu. Kenapa? Ya, di situ aja langsung dijawab ya. Bisa disiram, bisa digeladi. Kalau pilihan bergandanya. Tugas asesmennya dikumpulkan ke depannya. Ya, semuanya sudah mengumpulkannya. Berarti sudah selesai semua mengumpulkan asesmen mandiri atau tugas secara individual. Memberikan sama kalian, sama anak-anak Ibu kesempatan siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini mengenai mengatasi konsumsi energi listrik yang berlebihan
sehingga biaya tagihan listrik baik sektor rumah tangga ataupun sekolah bisa efisien atau stabil. Nah, dari anak-anak ibu siapa yang bisa menyimpulkan? Oh iya, dari kelompok berapa? Saya ada kelompok 4. Iya, untuk menyimpulkannya dari kelompok 4 yang bernama Surya. Silakan ke depan. Oh, Surya, simpulkan apa yang menjadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Dari hasil pembelajaran hari ini dapat disimpulkan agar pemakaian energi listrik lebih efisien, maka perlu adanya satu kesadaran tentang pentingnya efisiensi pemakaian energi listrik. 2. Mematikan peralatan yang menggunakan energi listrik bila tidak diperlukan karena itu sangat bermanfaat bagi masyarakat secara finansial. Jadi itulah kesimpulan yang dapat saya simpulkan. Terima kasih. Nah, ya, terima kasih. Ya, jadi kesimpulan ya silakan duduk ya. Jadi kesimpulan tadi dari pembelajaran kita sudah disimpulkan oleh salah satu teman kalian yang bernama Surya dari kelompok 4. Bagaimana ketika tidak diperlukan lagi alat-alat elektronik di rumah yang menggunakan listrik, maka dimatikan, lebih baik dimatikan, karena itu juga bisa membantu untuk mengurangi biaya tagihan listrik baik sektor rumah tangga ataupun sekolah. Kasih gambaran mengenai refleksi dari siswa itu bisa nanti dikerjakan, baca terlebih dahulu apa saja yang menjadi refleksi itu. Ya, jadi bisa kamu isi nanti. Bisa kamu isi bagaimana perasaanmu saat pembelajaran hari ini. Bisa kamu isi. Ya. Jadi ini ibu bagikan per individu. Jadi tidak kelompok mengisi ini ya. Tetapi sendiri. Nanti itu ibu tentukan. Karena mungkin waktu kita sudah mulai tinggal dikit lagi, jadi untuk pembelajaran berikutnya kita akan masuk pada materi perubahan energi. Demikian pembelajaran kita pada sudah mulai siang ya, menjelang siang hari ini. Siapa yang menutup pembelajaran kita memimpin doa? Siapa yang menutup untuk memimpin doa? Si Samuel, ya. Salah satu dari teman kalian, Samuel, silahkan ditutup dengan doa.